teman dari berbagai sekolah, ada yang udah lagi, on the way tengah-tengah magang di Sunday, ada yang baru akan onboarding Januari nanti gitu. Wah, thank you banget nih, kehadiran kalian itu membuat jadi lebih berwarna gitu, jadi lebih beragam. Eee, tapi apa yang kita ngeronda itu nggak kayak series yang kayak, wah baru mulai magang nih, yang lain udah ngeronda beberapa kali, terus kayak ketinggalan ceritanya gitu, nggak juga. Kita setiap ngeronda itu, ya itu topiknya beda-beda dan nggak nyambung satu sama lain, kita bahas satu topik yang berdiri sendiri, bisa diikutin kapan pun dan makanya karena cukup netral juga kita suka rekam juga. Recording-nya itu kita suka taruh di YouTube, biar sekalian yang lain juga bisa menikmati lagi gitu dan siapa tahu mendapatkan manfaat gitu dari, sesi ngeronda kita. Nah, khusus hari ini, kita tuh, temanya tuh pas banget merangkul teman-teman yang baru mau mulai magang maupun yang udah lagi di tengah-tengah nih, yaitu tema hari ini adalah work culture versus school culture. Kenapa kita ngangkat tema ini menjelang akhir tahun, itu karena ya hasil ngobrol-ngobrol sama Kak Ari juga sih, kayak apa ya, yang, aku dan Kak Ari pun sebagai anak Ilkom gitu ya, kita juga pernah mengalami yang namanya magang ketika kita kuliah semester akhir. Kita berefleksi gitu ke pengalaman kami sendiri gitu, emang bener sih, sangat susah untuk yang paling menjadi challenge, bagi aku dan Kak Ali ketika kami magang, dan juga kita lihat beberapa teman-teman dari, nggak bukan berarti yang ada di sini ya, kan kalau misalnya dari SMK 67 udah beberapa angkatan, dari SMK 69, oh ini angkatan pertama sih gitu, tapi dari SMK-SMK lain, itu ada aja yang kita ngerasa, "Oh iya ya, eee" dia mengalami, shock culture nih gitu, pasti karena, apa yang dirasain di sekolah sama di tempat kerja tuh beda banget dan itu wajar banget. Jadi nggak apa-apa teman-teman, cuman kali ini kita mau coba share dari hasil pengalaman aku dan Kak Arin dulu magang, siapa tahu ini ada yang bermanfaat juga dan dari hasil pengamatan kita juga ke teman-teman magang generasi-generasi tahun sebelumnya gitu, biar itu mereka kayak terkaget-kaget di mana gitu, dan itu akan kita bahas hari ini. Dan tapi setelah sesi ini bukan berarti, terutama buat teman-teman yang baru mau start magang nih di bulan Januari nanti, bukan berarti nanti kalau kalian mengalami, ada yang miss atau apa, terus kita akan langsung menghakimi atau kayak langsung, "Wah balikin nih ke sekolah," gitu, nggak juga. Karena, di Sunday kan kita juga open banget ya, kita, aku beberapa kali tuh suka bilang kalau Sunday ini anggap aja kayak laboratorium, lab di mana kalian bisa trial and error sebelum beneran nih habis ini kan, begitu lulus kalian beneran cari kerja dan masuk dunia kerja for real gitu. Nah, pertama-tama apa sih yang bikin, orang itu sering ngalamin, school culture sama work culture tuh kayak beda banget gitu? Aku izin share screen ya. Layarku kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Kelihatan. Bu. Oke, baiklah. Jadi kita tuh kan sekolah anggaplah dari TK, TK biasanya 2 tahun ya, TK besar, TK kecil. SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Tapi di sini ada teman-teman dari SMK 69 nih yang SMK-nya 4 tahun ya. Kalian bahkan lebih lama lagi di sekolah gitu. Kalau ada yang kuliah, kuliah 4 tahun minimal gitu. Ada yang bisa lulus lebih cepat 3,5 tahun, ada yang, ada matkul yang harus diulang gitu-gitu, ada yang lulus 5 tahun, 7 tahun gitu. Kayaknya hampir 3/4 dari hidup kita tuh habis di sekolah gitu. Jadi, kadang ketika kita dari udah kebiasa hidup sama budaya sekolah, terus kita masuk tempat kerja, itu tuh kayak mentalitasnya tuh nggak semudah itu untuk geser gitu loh. Kayak ibaratnya, mmm, kita udah biasa pakai topi A gitu, itu topi kayak udah nempel banget di kepala kita gitu, udah pas banget ukurannya sama kepala kita, tahu itu harus dicabut topinya dan diganti sama topi jenis lain gitu, pasti ada yang namanya masa transisi. Jadi wajar banget teman-teman kita tuh ngabisin hidup kita banyak banget di sekolah. Bukan berarti sekolah itu buruk gitu, sekolah itu sangat baik juga untuk memberikan kita hal-hal, seperti ilmu, pengalaman berteman gitu. Teman-teman kita akan mengalami dalam hidup ini paling banyak punya teman itu ketika sekolah gitu. Kuliah mulai individu, kerja lebih individu lagi gitu. Pokoknya semakin bertumbuh dewasa tuh teman itu makin sedikit biasanya.
kecuali kita emang social butterfly, ikut komunitas ini itu, ikut komunitas musang, komunitas padel, gitu-gitu. Nah, mentalitas apa sih yang kebangun di ruang kelas? Menurut aku dan Kak Ari ini kayaknya nggak terlalu relevan nih di tempat. Pertama, mentalitasnya gini, kita kan setiap hari di ruang kelas, kita tuh diminta untuk duduk dan diam. Iya, tentu iya juga sih kalau kita jalan-jalan di kelas biasanya guru sebel kan, kayak ngapain nih jalan-jalan, gue lagi ngajar gitu. Jadi kita kebiasa dididik untuk di sekolah itu duduk dan diam ya gitu. Kalau kamu tidak duduk dan diam, artinya kamu anak nakal gitu. Dan kemudian gurunya datang ke kita, maksudnya datang ke kelas kita biasanya kalau SMK atau SMA yang nggak pakai sistem moving class. Jadi gurunya datang ke kelas, ngasih kita pelajaran, ngasih kita tugas. Pokoknya tugasnya kita adalah duduk diam dan menyimak gitu. Kalau kita ngomong, berisik dan tidak boleh gitu. Yang penting sopan, kita harus sopan. Dan pasti lulus asal nggak bikin masalah yang wadidaw banget kan gitu. Atau pokoknya mengikuti peraturan sekolah itu pasti lulus gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang kadang-kadang bikin kita agak blunder nih di tempat kerja karena uh, di ruang kerja itu culture-nya beda banget gitu. Nggak kayak di ruang kelas, di mana kita aman asal kita itu duduk diam dan menyimak. Nah, duduk diam dan menyimak itu celakanya malah kadang nggak works gitu di tempat kerja. Bukan berarti kalian diminta jadi cacing kepanasan juga di kantor. Maksudnya ruang kantor itu jauh lebih rumit dan uh, sayangnya aku pernah bekerja di beberapa jenis kantor. Kak Ari juga pernah bekerja di beberapa jenis kantor sebelum kami berdua sama-sama usaha sendiri. Di semua kantor, bahkan kantor yang mengaku, oh kita nih di sini kekeluargaan gitu, atau ini kita berlandaskan nilai-nilai keagamaan tertentu loh tempat kerja ini. Ada kan kalian tahu lah tempat-tempat kerja tuh ada yang kayak nge-branding dirinya tuh kayak tempat yang positif banget gitu. Tapi sepositif-positif tempat kerja tetap ada yang namanya politik gitu. Tetap ada yang misalnya gini, bisa jadi bosnya baik ternyata yang dalam tanda kutip agak nggak bisa dipercaya itu malah teman kerja kalian gitu. Pokoknya macam-macam lah orangnya. Kan kalau di sekolah kalian dididik pakai sistem yang sama, tapi di tempat kerja kan semua orang punya latar belakang, budaya, dan dulu sekolahnya beda-beda pasti gitu. Nah itu yang bisa bikin, oh ada orang yang mungkin di mata kita jahat nih di tempat kerja, tapi buat dia nggak jahat, apa yang dia lakukan biasa aja gitu. Nah, tempat kerja tuh jauh lebih rumit dan biasanya yang kemakan duluan itu adalah pokoknya di tempat kerja yang paling bawah rantai makanan tuh yang pasif dan cuma duduk dan menyimak itu kena sikat duluan. Sikat dalam artian bosnya nganggep, oh ini orang nggak kerja nggak sih ini orang gitu. Karena kok kayak nggak kelihatan aktif sih gitu atau kayak lagi rapat nggak pernah kasih ide kayak ini orang ikut mikirin perusahaan ini nggak sih? Jangan-jangan dia di sini cuma ngincer cuman mau gajian pulang. Jadi kalau kita duduk menyimak pasif gitu, bisa kebentuk persepsi-persepsi seperti itu tuh kalau di tempat kerja. Jadi kita justru diminta kelihatan inisiatif gitu, kelihatan rajin, kelihatan kita itu penasaran gitu. Misalnya gini, kalau di sekolah kan kalau kita terlalu penasaran, paling kita dikeplakin ya dibilang kepo gitu. Tapi di tempat kerja, misalnya di sebuah project, ketika kita banyak bertanya, itu malah dianggap, oh dia tuh niat kerja di sini gitu loh. Jadi mindsetnya kayak gitu biasanya terbentuk. Makanya salah satu tips, kalau kalian di sini udah ada yang nyiapin diri kalian buat interview sama HRD nih, buat kerja di sini, salah satu tips paling umum, ini kan, kalian juga ketika HRD-nya nanya, dia HRD itu pertanyaan terakhirnya adalah pertanyaan pamungkas, oke, terakhir dari kamu sendiri ada yang mau ditanyain nggak ke saya? Nah itu sebenarnya pancingan, itu adalah dia mau ngeliat kamu tuh tahu-tahu nggak sih sama kerjaan kamu di perusahaan ini tuh apa gitu. Kadang yang kepleset itu malah yang bilang, oh nggak ada yang mau saya tanyain gitu. Itu malah akhirnya kan take notes kalau oh ini orang riset nggak sih soal perusahaan ini atau kayak kok dia bisa ngerasa dirinya tuh udah tahu semuanya ya gitu. Dan jangan dia orangnya pasif nih kalau kerja. Jadi itu malah jadi nilai buruk di HRD. Tapi kalau kalian tuh kayak nanya, oh iya saya mau tahu perusahaan ini saya lihat di website berdiri tahun segini ya gitu. Wah tahun segini kan Indonesia krisis tuh, krisis ekonomi kok bisa sih perusahaannya berdiri di tahun Indonesia krisis, kayak gitu. Atau kayak
Saya kan nanti rencananya, saya kan desainer nih gitu, saya mau tahu boleh nggak, saya mau tahu dong, kira-kira saya pegang berapa desain ya nanti dalam sebulan gitu kalau memang saya diterima kerja di sini atau kayak kayak apa sih gaya desain di perusahaan ini, saya excited banget mau tahu. Pokoknya kalau kita kepo, kita nanya-nanya, kita malah dianggap positif gitu. Sedangkan kalau di kelas, mungkin guru udah jelasin, terus kita nanya-nanya hal yang dia udah jelasin, pasti dia murka sih. Aku kalau jadi gurunya juga murka sih. Tapi kalau di tempat kerja kadang banyak bertanya itu malah dianggap positif. Ya kecuali ya memang bos kalian sudah menjelaskan A, terus kalian nanyanya muter-muter di A lagi, ya itu juga sama sih, bos kalian akan kesal juga. Tapi semoga kalian bisa ngerasain gitu ya yang dimaksud di sini gitu. Kenapa mentalitas di sekolah sama di ruang kerja itu beda banget. Makanya aku tuh sering mendapati teman-teman aku yang dulu aktif di OSIS, teman-teman aku yang dulu kalau kampus itu aktif di himpunan mahasiswa, itu rata-rata kerjaannya bagus sih, kerjaannya lancar. Karena mereka udah biasa, mereka udah punya mindset, oh, kalau di sekolah kalau jadi OSIS malah kalian jarang bisa duduk tenang di kelas nggak sih? Kayak, tolongin dong gitu, mau ada ini, umumin ini dong dari kelas ke kelas gitu. Jadi kan ada aja ya. Jadi, kalau kalian udah punya pengalaman berorganisasi itu bagus, tapi bukan berarti kalau saat ini nih kalian udah di tingkat akhir terus ternyata di sekolah selama ini kupu-kupu gitu, kuliah pulang gitu, kalian masih punya banyak kesempatan sih. Maksudnya organisasi kan nggak harus di sekolah ya, bisa di luar sekolah. Kayak aku tadi bilang tadi loh, misalnya kalian itu suka memelihara apa ya, sugar glider gitu. Kalian cari komunitas sugar glider terus berkomunitas di situ. Pokoknya itu nggak ada salahnya lah gitu. Pasti selagi komunitasnya positif ya, kalian pasti akan ngerasain manfaatnya buat dunia kerja. Karena dunia kerja tuh seliar dan sebuas itu, seenggak ketebak itu, anggaplah kantor itu kayak hutan gitu. Jadi kalau kita udah kebiasa main di komunitas, dan di komunitas kan kita bisa ketemu orang yang umurnya di atas kita, di bawah kita, pokoknya sama-sama suka sama satu hal, itu tuh membantu banget gitu. Oh, kalau kalian aktif di organisasi sosial atau keagamaan itu juga nilai plus loh, baik di mata HRD maupun ketika kalian akan ngerasain juga dampaknya gitu ketika mulai masuk dunia kerja. Nah, perbedaan budaya kerja sendiri bisa dilihat dari organisasinya. Jadi nggak ada kayak rumusan fix kalau budaya sekolah pasti A, budaya kantor pasti B. Karena gini, ibaratnya kalau sekolah aja deh, anak sekolah negeri sama anak sekolah swasta beda. Anak sekolah swasta biasa sama sekolah swasta inter beda. Makanya waktu video klipnya Niki yang high school in Jakarta, itu menggambarkan sekolah yang dia alamin gitu. Orang pada bilang, ah nggak realistis nih sekolah di Jakarta nggak kayak gini. Tapi buat aku yang dulu ngebagiin majalah Sari itu ke semua sekolah yang ada di Kelapa Gading, termasuk sekolah internasional, aku tuh tahu, oh ini tuh sekolah yang digambarin di video klipnya Niki ini North Jakarta International School banget sih gitu. Ada emang sekolah di Jakarta kayak gitu. Jadi sekolah sama-sama SMA aja, jenis sekolahnya beda, culture, tongkrongan anak-anaknya beda banget. Sama, sebenarnya kantor itu juga sama. Kita kerja di instansi atau BUMN, kalian tahu pasti budayanya kalau teman-teman berasal dari sekolah negeri, masuk ke instansi atau BUMN, sebenarnya beda culture-nya nggak terlalu jauh gitu. Kalau swasta nasional beda lagi. Swasta nasional itu bisa beda lagi berdasarkan industrinya dan berdasarkan ini perusahaan keluarga atau perusahaan TBK nih yang berdiri sendiri kayak PT yang terbuka. Terus kalau lokal bisnis beda lagi. Lokal bisnis itu adalah perusahaan yang cuma ada misalnya di Jakarta Utara doang gitu. Dia cuma punya satu kantor dan emang operasional Jakarta Utara doang. Tapi kalau kalian nanti kesempatan kerja di multinational company, beda lagi culture-nya. Multinational company itu adalah perusahaan yang dia punya cabang gitu, misalnya di berbagai negara gitu kan. Salah satunya di Indonesia. Misalnya lampu Philips. Lampu Philips itu kan perusahaan asing, dia punya kantor banyak di Asia termasuk di Indonesia. Kalau kalian dapat kerja di UKM atau UMKM, beda lagi culture-nya, dan individual itu beda lagi. Individual itu maksudnya adalah gini, kalian pernah dengar nggak sih istilah orang tuh kalau ditanya, kerja apa sekarang? Oh, ikut sama ibu itu aku gitu. Nah, itu artinya dia kerja sama seorang individual itu, hanya si ibu itu. Maksudnya dia kayak jadi asisten pribadinya atau kayak jadi virtual asistennya. Dan itu kalau itu pekerjaan yang tidak remeh juga loh, kan dia benar-benar
ngurusin semuanya, harus bisa multitasking, tapi permintaan untuk tipe pekerjaan kayak gitu juga makin banyak sekarang. Aku tuh ada temen yang kita semua taunya dia kerja di PTA gitu ya. Dia kerja tuh kantoran di PT ABC misalnya. Tapi kalau ditanya, oh aku tuh eh, ngikutin si ibu bosnya kemana-mana, sampai kucing-kucingnya perlu dimandiin, dia nganterin kucingnya ke salon gitu. Jadi itu kayak apa ya, eh, ngurusin semuanya karena dia sebenarnya bukan bekerja untuk PTA, dia bekerja untuk seorang ibu yang memiliki PTA gitu. Dan itu nggak ada salahnya, nggak apa-apa juga gitu. Jadi budaya kerja pasti beda banget berdasarkan tipe kantornya. Industrinya juga nih, industri kreatif atau industri yang lebih kaku nih, misalnya kayak bank gitu-gitu. Nah, eh, lagi-lagi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi kalau kalian kebetulan nih, kedua orang tua kalian di rumah misalnya kerja di dua jenis yang beda ini, nah salah satu hal termudah yang bisa kalian eh, serap gitu adalah minta aja orang tua kalian ceritain soal pekerjaannya, rutinitasnya sehari-hari, teman kantornya kayak apa, bisa ketahuan tuh. Misalnya ada yang punya ayahnya itu kerja di swasta misalnya, atau terus ibunya kerja di UKM gitu, itu pasti mereka ngerasain budaya kerja yang berbeda. Sama-sama kerja di swasta nih istilahnya, atau misalnya ada ayah kalian atau ibu kalian ada ASN, terus yang satunya mungkin dia kerja ikut individu nih, ada yang mengikuti satu individu gitu, itu juga beda. Nah makanya emang sebenarnya emang benar magang itu penting, karena itu akan mempersiapkan kalian karena seberagam itu dan seenggak ketebak itu gitu, faktornya banyak banget. Lebih rumit sejujurnya perbedaan budaya kantor antar kantor dibandingkan budaya antar SMA. Karena ya SMA menurut aku lumayan ketebak gitu. Perbedaan paling umumnya tuh cuma di negeri, swasta, nasional atau internasional itu doang gitu. Tapi kalau perusahaan kan jenisnya lebih banyak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa perbedaan yang menurut aku ya cukup menarik untuk kita diskusikan malam ini. Pertama-tama gini, karena kita kebiasa di sekolah yang kita pandang di atas kita itu adalah guru gitu. Otomatis kadang ketika kita masuk dunia kerja kita seperti menganggap bos kita tuh guru gitu. Mindset ini lumayan kelihatan dari ini, kebiasaan teman-teman di sekolah. Uh, Biasanya ada sekolah-sekolah tertentu yang punya kebiasaan muridnya itu salim sama guru, terus ketika dia magang, misalnya magang di agensi gitu, dia salim sama bosnya pas mau pulang, dan itu biasanya diketawain. Karena kayak, "Loh ngapain nih orang nih? Kok tangan gue dicium?" Jadi, kadang kita masih kayak keliru gitu ngelihat figur yang punya otoriti di kantor ini kayak guru kita. Bos itu bukan guru. Tapi bisa jadi guru bisa. Sama kayak guru itu juga bisa aja, pasti kalian ada satu atau dua guru di sekolah kalian sikapnya ngebosi banget gitu. Ya ada juga gitu. Tapi dalam konteks tempat kerja, bos itu bukan guru dalam artian dia tidak punya kewajiban ngajarin kita apa-apa. Kalau guru kan dia punya kewajiban bikin kita pintar. Bos kita tidak punya kewajiban itu. Tapi ada bos-bos baik yang aku jumpai di tempat kerja yang mau gitu ngajarin ketika kita kelihatan nggak bisa, dia mau gitu untuk nuntun. Tapi ada juga banyak orang yang bos yang ketika dia ngeliat kita kesulitan, dia malah ngebatin, udah gua hire susah-susah, katanya bisa, ternyata gitu aja nggak bisa. Payah gitu. Ada yang kayak gitu banyak juga. Jadi nggak semua bos itu mau ngajarin. Sedangkan kalau guru, umumnya mereka punya pemahaman yang mirip lah ya, kamu tuh kerja di sekolah buat ngajarin. Jadi makanya kita jangan menuntut bos kita tuh pasti bakal ngajarin kita gitu. Ketika kita ada kesulitan, kita belajar untuk ngeriset sendiri karena solusi itu sekarang juga udah banyak banget di internet gitu kan. Atau kita bisa juga sama orang yang kadang-kadang HRD kalau memang memungkinkan, ini nggak berlaku di semua perusahaan ya, tapi ada beberapa perusahaan yang istilahnya tuh onboarding buddy, jadi dia tuh kayak ngasih satu teman yang udah agak lama kerja di situ untuk kayak MPLS kita gitu, ngasih orientasi kita, tapi nggak semua, celakanya nggak semua perusahaan tuh punya kayak gitu, biasanya multinational company yang punya. Jadi alangkah baiknya kalau kita
bisa solutif ke diri kita sendiri, kita bisa mecahin masalah kita sendiri dengan cara riset. Perkara kita mau tanya ke bos kita nggak apa-apa tetap ditanya untuk mengkonfirmasi gitu kayak, "Pak, Bu, saya agak bingung di bagian ini, tapi berdasarkan riset yang sudah saya lakukan, katanya solusinya sih begini, ini benar nggak ya?" Gitu. Nah, kalau pendekatannya gitu dia ngerasa, "Oh, oke oke, ini orang mau belajar, oke juga ya," gitu. Jadi, nggak apa-apa tetap bertanya pada bos, tapi ingat dia itu bukan guru kita dan nggak punya kewajiban sebenarnya untuk ngajarin kita. Walaupun bos yang baik akan mengajari anak buahnya yang baru-baru, seharusnya begitu. Dan perbedaan utama dalam handling masalah tuh gini, di sekolah kalau udah tahu nih tugas individual gitu, kan pasti kita nggak boleh mencontek ya, dalam tanda kutip, kayak jangan nyontek gitu, nggak boleh niru. Sebenarnya di tempat kerja juga sama, terutama industri kreatif ketika kita dituntut orisinalitasnya, tapi bukan berarti kemudian waktu kita menghadapi masalah, kita nggak boleh mencari solusi, sendiri gitu. Kadang-kadang, mindset itu yang masih kebawa, dikiranya itu tugas di kantor tuh kayak ujian di sekolah, di mana kalau kamu nggak bisa, pikirin sendiri terus sampai bisa, padahal boleh nyontek, nyontek dalam tanda kutip, eee, kamu deketin bos kamu, misalnya kayak, "Pak, Bu, ini ada contoh, kerjaan yang sama yang dilakukan sama orang sebelum saya nggak?" Gitu. Dengan senang hati dia akan ngasih filenya biar kamu bisa ngelarin kerjaan lebih cepat gitu. Karena kalau di kantor yang penting tuh bukan masalah kamu tuh ngerjain ini dengan cara ngelihat contoh atau enggak, tapi yang jadi masalah adalah kerjaan ini di-deliver tepat waktu nggak gitu. Daripada kamu nggak ngelarin tepat waktu karena berusaha mikirin sendiri semuanya, percayalah bos di tempat kerja tuh lebih senang, kalau kalian meniru bukan meniru, apa, meriset dari, hal sama yang dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi itu nggak apa-apa, mencontek dalam batasan itu ya. Dan yang penting dilakukan dengan sepengetahuan, sama-sama tahu juga gitu, bukan berarti terus kerjaan teman kamu, kamu klaim, "Ini aku yang ngelakuin loh Bos," gitu. Itu nyebelin juga. Tapi kalau kayak, "Aku dibantu sama rekan kerjaku ini loh," gitu, itu oke banget, itu malah justru biasanya mempererat pertemanan 2 orang di tempat kerja gitu, karena mereka kolaborasi menyelesaikan sesuatu, kemudian bosnya sama-sama senang dan sama-sama mengapresiasi mereka berdua gitu. Jadi kerjasama itu sangat welcome banget di kantor, bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya individual kayak, beberapa teman misalnya di accounting gitu, ketika dia kesulitan, "Kok aku nggak bisa, menyeimbangkan neraca ini ya?" Gitu, dia dibantu sama staf lain itu nggak apa-apa, bukan deket lebih baik begitu daripada dia malah misalnya aku tanya di Twitter, terus dia ngupload tuh dokumen-dokumen perusahaannya di Twitter, dibocorin semua orang bisa lihat, hanya karena kayak, spill dong jawaban ini gimana sih caranya?" Gitu. Jadi di kantor sangat welcome untuk bekerja sama, dan boleh speak up kalau kita nggak mampu atau bingung, karena di tempat kerja tuh lebih disebelin orang yang dia sebenarnya nggak paham, nggak atau bingung, tapi sok tahu gitu, enggak aku tahu," gitu, takut dipecat dia kalau ketahuan nggak mampu, padahal orang tuh lebih respect kalau dia ngaku, "Wah, duh sorry banget nih, aku nggak tahu nih akan hal ini, siapa yang bisa bantu aku ya?" Gitu. Kadang kalau kita lihat bos kita lagi sibuk, ya jangan gangguin dia gitu, kita minta solusi, misalnya kita lihat di tim kita ada teman sekerja kita yang lagi agak slow nih kerjaan dia udah beres, nah bisa tuh diajak, ngobrol kayak, "Aku bingung nih," gitu, "bantuin dong." Dan ketika bingung yang paling penting ada gini, jangan nunggu deadline pengumpulan tugas. Aku kadang-kadang di sekolah dulu, aku nggak ngerti nih cara ngelarinnya gimana ya, tapi guru ini tuh baru masuk lagi ke kelas aku minggu depan. Misalnya dia itu guru yang cuman ngajarnya seminggu sekali di kelas aku. Ya udahlah minggu depan aja aku tanya pas gurunya masuk kelas lagi gitu. Nah, kalau di tempat kerja itu fatal tuh kayak gitu. Jadi jangan nunggu kita yang nyamperin duluan. Jangan nunggu deadline baru kita misalnya kalian punya deadline kerjaan Senin besok, sepanjang weekend kalian otak-atik bingung nih, nge-blank, nggak ngerti. Ya udah pas Senin ditanya sama aku atau sama Kak Ari baru bilang, mana ini kerjaannya?" Gitu. Terus baru bilang kayak, aku belum kerjain soalnya aku bingung, Kak, ini caranya gimana ya?" Iya, baru ngomongnya Senin. Itu, eee, mindset yang perlu kita bedain tuh kalau di tempat kerja. Jadi nggak apa-apa banget untuk speak up langsung gitu, nggak ada yang namanya over communication di tempat kerja, Kak, ya.
langsung kasih tahu aja, "Aku nggak ngerti nih," gitu. "Ada yang bisa bantu aku nggak ya?" Jadi, jangan menunggu deadline, karena gini, kalaupun kalian nggak ngerti sampai-sampai itu membuat kalian akan ngerasa kalian akan butuh waktu lebih nih buat menyelesaikan solusi itu. Kan kita di dalam dapur redaksi ini, redaksi majalah Sunday maupun kantor-kantor lainnya sih, biasanya kita kerja dalam tim, dan tugasnya anggota tim lain itu adalah untuk nge-backup satu sama lain. Jadi, eee, fungsinya, kalian langsung speak up begitu bingung itu selain dibantu, eee, bos kalian itu juga akan bisa menentukan kayak, "Oh berarti untuk deadline yang ini, aku oper ke yang lain dulu sampai kamu bisa," gitu. Jadinya kan orang luar taunya, "Oh ya tetap tepat waktu ya," gitu, kayak nggak ada masalah gitu. Nah, kemudian soal penilaian kerja. Jadi, sebenarnya ini justru hal yang mirip. Di kantor maupun di sekolah kalian sama-sama dinilai. Cuman kalau di sekolah kan penilaiannya melalui ujian, terus ada rapotnya gitu. Dan rapot itu dikasihnya lewat orang tua. Kalau di kantor itu ada namanya KPI, Key Performance Indicator. Dan itu biasanya per quarter. Quarter 1, 2, 3, 4. Satu quarter itu adalah 3 bulan. Jadi kalau di kantor tuh dibilang quarter 1 itu maksudnya Januari sampai Maret, quarter 2 itu April sampai Juni, dan seterusnya. Nah, biasanya per quarter itu ada yang namanya penilaian KPI. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang aku tahu mereka penilaian KPI-nya per semester, mirip kayak di sekolah tuh ya, 6 bulan sekali, gitu. Dan performance appraisal ini alias penilaian CPI ini, biasanya ada 2 metode, one on one tuh dari atasan kita langsung mengevaluasi kita. Ada juga yang 360. Kalau 360 itu artinya HRD itu akan membagikan kayak questionnaire buat diisi. Sama 360 itu artinya orang yang kerjanya selevel sama kita, orang yang kerjanya di bawah kita, dan orang yang kerjanya di atas kita. Mereka semua diminta untuk menilai kita, jadi HRD punya gambaran menyeluruh gitu, apakah misalnya orang ini kerjanya bagus, tapi dia ngebully yang jabatannya lebih rendah dari dia, misalnya gitu. Itu kan berarti kualitas soal karakter. Setahu aku sih penilaian 360 ini memang lebih repot, buat HRD lebih repot kan daripada one on one, bos langsung mengevaluasi kita. Tapi makin populer juga sih karena sebenarnya lebih fair gitu. Kita bisa dinilai sama yang selevel di bawah kita dan di atas kita dijadiin jadi satu report gitu. Makanya itu juga penting juga ketika kita masuk ke kantor, misalnya kita beruntung nih kita begitu kerja langsung di posisi middle management nih, ada orang yang jadi bawahan kita langsung, terus kita saking happy-nya kita memperlakukan yang di bawah kita tuh seenaknya jidat gitu. Nah itu jangan sampai terjadi juga karena sebenarnya itu juga bisa jadi penilaian. Nah, tanggung jawab itu kalau di sekolah biasanya tanggung jawab utamanya nyelesain tugas. Tapi kalau di kantor, ada banyak hal yang lebih penting dari cuma nyelesain tugas. Nyelesain tugas tapi deadline-nya telat 3 bulan ya sia-sia juga gitu. Selesai tapi semua orang udah murka. Atau nyelesain tugas tapi asal-asalan juga nggak ada artinya gitu, nggak bisa asal dikumpul. Dalam hal ini sih harusnya sama juga ya di sekolah ya gitu. Dan ini kesalahan di sekolah bisa jadi apalagi terutama untuk tugas individu atau penilaian individu gitu. Ketika kita berbuat salah paling efeknya kan ke kita ya, kita dapat nilai jelek, kita yang telan sendiri tuh, rapot kita yang kebakaran. Tapi kalau di kantor, kita kerja jelek, kita bisa berdampak sama orang lain, berdampak kita kerja jelek ternyata jadinya satu tim dimarahin semua sama bos misalnya. Atau kita kerja jelek akibatnya penjualan turun, gara-gara penjualan turun, misalnya perusahaannya nih keuangannya oleng nih karena penjualan turun, mau nggak mau gajinya dipotong semua karena perusahaan nggak punya duit gitu. Jadi semua kena dampaknya tuh bisa luas. Apalagi kalau misalnya nanti kalian sudah berkeluarga, masalah di pekerjaan tuh juga bisa berdampak sama keluarga di rumah gitu. Makanya um, ini yang disebut orang takut tambah dewasa. Oke, secara penampilan yaitu secara penampilan kita pada dasarnya biasanya ke sekolah kita nggak perlu mikir, kita pakai baju apa ya, kecuali kita di sekolah internasional bisa lebih bebas gitu. Kita udah tahu Senin pakai baju apa, Selasa pakai baju apa gitu. Sedangkan kalau di perkantoran, nah itu lagi-lagi kita masih sensitif tahu kita tuh lagi kerja di mana sih, budaya perusahaannya tuh kayak apa.
Sebelum di Sandia tuh aku kerja di sebuah startup, perusahaan teknologi di mana, eee, jangankan karyawan, CEO-nya aja ke kantor pakai kaos sama celana pendek gitu. Mukanya ini, lesu habis begadang semalaman. Dan kalau kita datang ke kantor pakai batik malah diketawain kayak, "Ngapain lu Pak RT?" gitu. Jadi, eee, dress code budaya kerja perusahaan itu bisa beda-beda banget, yang penting kalian mengenalinya gitu. Ini perusahaan macam apa, kalau kalian belum yakin, paling aman itu yang namanya smart casual. Smart casual itu yang misalnya kalau cowok, bajunya lengan pendek tapi berkerah kayak kaos polo gitu tau kan, itu biasanya agak aman. Karena penampilan itu menyesuaikan gimana kita beradaptasi sama perusahaan ini gitu, gimana kita mau masuk nih ke dalam budaya perusahaan itu. Jadi lagi-lagi, rapi juga belum tentu, cocok gitu. Kayak ASN juga udah tahu kan ada seragamnya. Eee, iya dia. Putus-putusan, Bu. Dipilih dia, aku putus dari kapan? Berarti terakhir itu sampai kamu apa di kalau misalkan cowok itu better pakai polo shirt seperti itu. Oh, oke oke. Aku off cam deh ya kayaknya sinyalnya. Kalau sekarang aku cukup jelas nggak ya? Cukup jelas. Oke oke. Nah, kebetulan sudah slide terakhir. Ya, betul betul, kalau kalian masih ragu, misalnya si baru nih, kalian mungkin udah ngeriset lewat website perusahaannya gitu-gitu, tapi belum tahu pasti gitu, biasanya pakai bajunya pada kayak gimana, yang paling aman adalah, pas kalian datang interview, kalian cekin orang-orang di sekitar kalian itu di kantor itu yang lagi pada kerja pakai baju kayak apa. Terus, oh, kalau lebih ragu lagi ya sebenarnya tanya aja HRD, "Bu, yang ekspektasinya saya kayak apa ya?" Gitu, untuk dress code-nya. Tapi ya itu, kalau smart casual itu misalnya itu kalau cowok lengan pendek tapi berkerah, cewek, pakai blus lengan pendek nggak apa-apa, tapi nggak harus pakai, bawahnya tuh bisa jeans, nggak harus celana bahan, misalnya gitu. Kalau emang ini kantor yang bebas banget bajunya ya. Nah, eee, tapi yang paling aman memang bisa bertanya sama HRD. Yang penting adalah di sini, tujuannya adalah untuk kelihatan kita tuh paham sama perusahaannya, biar kita bisa cepat masuk gitu ke dalam culture-nya. Nah, terakhir ini pembeda yang lumayan paling berasa menurut aku, yaitu soal relasi. Karena di sekolah, kamu tadi sempat mention ya, dalam kehidupan seorang manusia, kita tuh punya teman paling banyak tuh hanya ketika sekolah. Begitu lulus, semua sibuk sama hidupnya sendiri-sendiri, teman pun berguguran. Akhirnya kita cuma punya teman deket paling 5 aja udah banyak kayaknya kalau umur 30, 40-an deh. Nah, um, karena di sekolah itu kita kan kayak dikunci dalam satu gedung selama bertahun-tahun bersama. Itu sebabnya hansip sekolah kalian itu, kalau kalian datang dia tuh kayak masih kenal gitu, kayak, mungkin nggak inget nama tapi kayak, "Eh, kamu alumni ya?" Gitu. Setidaknya dia tahu, karena kita kekunci bareng-bareng. Dan di ekosistem itu hierarkinya jelas, guru adalah pemberi ilmu, kita, siswa adalah penerima alias yang diatur, cenderung hubungannya satu arah. Nah, hierarki di kantor itu lebih kompleks gitu. Akan, udah pasti posisinya jabatannya lebih tinggi dari kita. Tapi atasan itu ada yang namanya atasan langsung dan atasan nggak langsung. Atasan langsung tuh yang kayak ngasih kita kerjaan sehari-hari. Atasan nggak langsung tuh misalnya CEO perusahaannya kan dia nggak punya urusan teknis kerjaan sehari-hari langsung sama kita gitu. Tapi ya dia bisa dibilang atasan kita juga gitu. Kemudian lintas departemen, misalnya karena kita DKV, kita masuknya tuh ke departemen art, tapi ada finance, ada HRD, dan itu lintas departemen ini alangkah baiknya kalau kita tetap punya relasi baik walaupun kita nggak punya pekerjaan langsung berhubungan sama dia sehari-hari gitu. Tapi kita nggak pernah tahu
suatu hari kita butuh dia juga, bisa jadi di project lain. Jadi hubungannya tuh sifatnya directional banget dan kolaboratif. Jadi ada garis komando dalam artian aku laporin pekerjaan aku ke siapa itu jelas. Tapi bukan berarti kalau gitu aku tidak usah berteman sama orang dari divisi lain misalnya atau berarti aku nggak perlu berteman sama orang setim aku misalnya. Nah itu salah banget tuh gitu. Jadi lintas banget gitu. Kita harus bisa setidaknya nggak harus berteman baik juga gimana sih, itu kan masalah chemistry nggak bisa diatur ya, tapi sebenarnya kita tidak cari ribut atau ya tidak bisa, maksudnya kita bisa punya relasi yang baik lah gitu setidaknya dengan orang-orang tersebut. Oke, aku stop share sih ya. Biasanya ini juga bisa membantu jadi lebih lancar. Ya kurang lebih itu sih yang aku mau share dalam sesi meronda pada malam hari ini. Terima kasih nih teman-teman yang sudah menyimak di Jumat malam yang sejuk ini. Kurang lebih semoga nanti hal-hal yang di-sharingkan ini bisa kepakai di tempat kerja kalian kelak gitu. Habis ini kan kayaknya biasanya kalau SMK sih biasanya habis selesai langsung mau kerja gitu ya. Jarang yang kayak kuliah dulu gitu. Pokoknya anak jam 9 yang SMK udah 4 tahun ya. Nah, dari Kak Ari ada yang mau ditambahin nggak? Aku sih tadi bilang kalau materi hari itu terinspirasi juga dari kita udah sempat kerja di beberapa tempat gitu ya. Jadi kayak kita pun juga dulu pernah magang kan pas kuliah gitu. Jadi kayak apa nih yang biasa jadi kita miss-nya gitu di tempat kerja ketika kita kepalanya ini masih kepala anak sekolah masuk kantor gitu diceburin ke kantor. Oke, thank you presentasinya Kak Olive. Salam kenal semuanya. Buat yang belum tahu, aku Ari. Aku sebagai wakil Pemret. Sorry agak telat karena ada sedikit urusan sebelumnya. Tapi aku tanya, Haitsan ini lagi bareng sama teman magang atau? Iya Pak, bareng teman magang. Saya juga magang di sini. Emang rumahnya deketan? Rumahnya deketan. Kebetulan kameranya lagi rusak, makanya bareng Haitsam. Oh ya nggak apa-apa. Tapi itu kan ya, nggak pacaran kan ya? Oh enggak Pak. Lagi pacaran. Nah, ngomongin soal relasi juga nih, ini yang kadang tuh jadi masalah juga kalau di tempat kerja gitu. Nah, gimana supaya relasi itu tidak mengganggu apa ya pekerjaan kayak gitu. Karena kita mendapat ini beberapa contoh unik misalkan yang dari sekolah mereka udah pacaran, terus ternyata magang di tempat yang sama gitu. Itu yang jadi kendala gitu. Kadang ya harus apa ya kayak saling apa ya terlalu bergantung sama pasangannya atau mungkin ada yang putus juga itu jadi awkward segala macamnya gitu. Aku bersyukur sih kemarin itu ada dari IKC kakak-kakak IKC itu tuh mereka datang itu dengan kondisi pacaran terus aku lupa 3 minggu sebelum selesai itu mereka putus gitu. Itu kayak situasinya awkward sih tapi pada akhirnya mereka masih bisa menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Nah itu harapannya adalah oke, kalau misalkan kalian punya hal tersebut di tempat kerja, kalian punya sebuah relasi baik sebelumnya relasi bareng atau nanti pada akhirnya dari yang berrelasi terus selesai, ya udah tetap usahakan profesional seperti itu sampai tanggung jawabnya selesai. Setelah selesai, kalaupun kalian ngerasa oh ya aku nggak bisa nih, ya udah silakan kalian cari tempat lain seperti itu sih itu. Atau bahkan kalaupun yang aku tuh kepengen banget cari pasangan nih udah apa ya jomblo ngenes banget gitu. Nah usahakan tetap kalau kalian mau kenalanlah dengan etis gitu. Kenalan itu nggak apa-apa. Bahkan kalau pun misalkan ya dari tempat magang pada akhirnya kalian ada yang pacaran bahkan sama nikah ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi gimana proses nanti kalian pendekatan itu jangan sampai salah satu pihak itu merasa risih gitu. Misalkan di DM-in terus gitu. Nah itu tahu batasan wajarnya. Atau mungkin misalkan ketemu gitu terus dikit-dikit langsung main fisik gitu. Ya
apa ya? Ya kalau teman-teman nanti belajar tentang buat teman-teman Ames bilang udah paham, dan buat teman-teman yang baru lainnya, majalah Sunday terkait seks edu menekankan aspek konsen, termasuk misalkan kita menyentuh lawan jenis gitu loh, entah misalkan pegangan tangan atau ngusap-ngusap kepala segala macamnya itu, jangan seenak jidatnya kita gitu, ngerasa oh ya ini udah akrab banget gitu, aku pengen kasih apa ya, sentuhan gitu. Nah, jangan jangan merasa seperti itu kan kita terlalu kayak apa ya, sok kepedean banget sih gitu, itu sih ya. Kak Ari ini masih di record ya, gimana ini? Oh ya nggak apa-apa, Agak apa-apa. teman-teman, kan kita nggak sebut nama. Oh iya benar-benar. Iya benar-benar. Gak tahu kenapa setiap tahun ada aja soalnya emang ya pacaran di tempat magang, dan majalah Sunday nggak ngelarang emang gitu, welcome welcome aja nggak apa-apa. Tapi ya itu yang penting jangan sampai terpengaruh pekerjaan. Memang ada resiko gitu, makanya ada industri tertentu atau kantor tertentu yang udah langsung ngelarang dari awal gitu, karyawan nggak boleh pacaran. Kalau pacaran keluar satu gitu, pindah satu gitu. Tapi kalau kita mah kayak chill-chill aja sih, gak apa-apa. Namanya juga industri kreatif ya, maksudnya siapa tahu justru karena semangat nih kerja bareng ayam malah jadi kreatif gitu kalian, siapa tahu gitu. Tapi itu ketika ada yang membuat kalian gak nyaman, misalnya ada nih oknum cewek cowok dari SMK bla 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 gitu, nge-DM-DM-in cewek SMK lain di Discord gitu. Nah itu kalian bisa kasih tahu aku atau Kak Ari atau Kak Renan HRD kita gitu. Ada juga kok yang kayak eh, kan kemungkinan besar tuh karena bakal barengannya sama teman-teman dari berbagai lintas sekolah gitu ya. Misalnya ada yang kadang nggak nyaman gitu, kasih tahu aja bisa ke aku, yaitu aku, Kari atau Karena misalnya. Nggak suka nih di apa di PDKT nama cowok ini gitu misalnya, atau cewek ini gitu, cewek juga bisa loh jadi pelaku gitu. Sama kalaupun ya relasi itu nggak cuma mengenang pacaran aja ya, misalkan kalian sesama teman di magang gitu berantem, ya terserah kalian mau usahakan selesaikan baik-baik atau ngomong ke kami juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ya udah, kalaupun pada akhirnya kalian juga tidak bisa akan akrab, ya itu pilihannya kalian. Yang penting bertanggung jawab di tempat kerja, berusaha profesional, itu sih. Betul sih, yang penting goal pekerjaan tetap selesai. Sebenarnya itu kantor itu seharusnya nggak terlalu pedulin siapa temenan sama siapa, siapa berantem sama siapa gitu. Kecuali berantemnya fisik yang ngerusak alat-alat kantor gitu, banting-bantingan staples gitu. Itu baru tuh dikurung security ntar. Tuh. Oke, silakan teman-teman kalau misalkan mau memberikan respons pertanyaan terkait, jangan di luar topik ini dulu ya, terkait culture dalam dunia kerja. Ada nggak sih yang mau kalian tanyakan? Silakan. Misi, Pak, Bu, saya mau nanya. Silakan. Boleh. Kan tadi soal baju kan yang paling bagus kan pakai baju kayak misal polo gitu ya, yang ada kerahnya. Yang aman. Yang aman ya, yang aman. Kalau misalkan pakai baju polos gitu kayak hitam polos, putih polos, terus pakai outer lagi itu boleh nggak? Ya terserah, kepanasan diurus sendiri. Yang penting nggak bau gitu loh. Nah, pilihan juga itu sebenarnya sih pertama itu perihal pilih baju ya, kenyamanan kalian. Nah, itu yang harus dipilih, kenyamanan kalian. Dan yang kedua, nyaman itu dalam artian, oh ya aku nih nyaman nih bisa bergerak bebas, jangan sampai bajunya terlalu besar atau mungkin terlalu sesek gitu, kelihatan semua bagian-bagian tubuhnya gitu ya. Terserah juga sih, tapi ya kalian nyaman nggak pakai pakaian tersebut. Dan yang kedua, bikin orang nyaman nggak? Misalkan kalau pakaiannya tersebut bahannya terlalu apa ya, bahan-bahan yang bikin gampang berkeringat gitu, ya nggak enak juga gitu sih. Kalau kemarin di minggu lalu Kak Alif itu bahas soal self grooming gitu. Nah itu juga hal yang penting juga sih, baik itu terkait pakaian, terkait bau badan, terkait rambut
gitu segala macamnya, muka gitu. Jadi ya senyamannya kalian, dan perihal kalian sukanya itu ya udah pokoknya nggak bikin kalian kayak terganggu atau mengganggu orang lain secara tidak disengaja gitu, Haitsan. Oke Pak, makasih ya Pak ya Bu. Oke, nah Yuk, ada teman satu lagi ya, Santa Maria. Ya dia ketika tahu oh ya budaya kerjanya kayak gini, pada akhirnya dia pakai kaos dan celana pendek, ya udah nggak apa-apa gitu, karena dia kerjanya dalam produksi video gitu, kadang di depan kamera, kadang dia ngedit gitu, ya udah nggak apa-apa, toh ya bukan video yang terlalu formal seperti itu ya balik lagi pengenalan culture. Tapi kalau di majalah, nah perihal kaos polo itu tuh pilihan aman ketika kalian pertama kali masuk dalam tempat kerja yang baru gitu. Sembari kan kalian belum tahu nih tempat kerjanya kayak gimana. Oh ya udahlah, aku pakai kaos polo aja sebagai cowok tuh. Bukan berarti di majalah Sunday oh harus kaos polo, enggak sih gitu. Januari kaos polo semua bingung juga gitu. Iya. Jadi begini. Iya, iya, yang soal anak SMK Santa Maria itu ya, gini, jadi, yang penting kita punya nalurinya, dalam artian gini, dia sehari-hari kerja pakai kaos sama celana pendek gitu, dan ya kita santai aja. Sejujurnya aku sama Kak itu juga kadang-kadang kalau lagi tahu nih hari ini kita nggak ketemu klien, nggak ada guru, lagi di kunjungan, kita juga suka pakai celana pendek sih di kantor. Nah, tapi kita juga punya sensitivitas kan, tahu nih, oh hari ini guru SMK Santa Maria visitasi tuh monitoring murid-muridnya. Anak itu otomatis kita nggak perlu bilangnya dia pakai celana panjang, kitanya juga pakai celana panjang gitu. Atau kayak pernah nih Sande bikin event di fasilitas punya Pemda Jakarta Creative Hub. Dia datang pakai celana panjang gitu dan baju yang lebih berkerah gitu. Jadi dress code itu kadang-kadang nggak baku juga sih, tergantung situasinya gitu. Kantornya masih sama, tapi hari ini apa nih agendanya? Apakah ketemu orang luar atau kerja di dalam doang gitu. Pinter-pinter melihat konteks. Betul, betul. Naluri. Nah, Hanifah kayaknya mau nanya nih. Hanifah sama Lukna ya. Hanifah dulu ya. Silakan. Siapa? Hanifah. Udah deh Hanifah loh. Hanifah lower. Ya udah. Lukna berarti ya. Lukna namanya unik juga ya. Lukna jadi mau tanya. Oh ya lagi ngobrol. Sini. Lukna masih tidur ya? Lukna mau tanya apa kepencet? Enggak, saya beneran pengen nanya Pak. Suara saya kedengar nggak ya? Ya. Kedengeran. Oh ya, makasih. Izin Pak Bu bertanya. Saya Lukna Priyaklaisa, biasa dipanggil Puna sama teman-teman saya. Saya juga notice sama hal tentang relasi gitu kan ya. Saya sebenarnya pengen nanya aja sih tentang untuk kedepannya kalau misalkan kita udah di office-nya atau di ruang kerja langsung, kan kita itu banyak banget ya dari sekolah lain kayak saya SMKN 48, di situ juga ada SMKN 1 yang baru aja memperkenalkan diri tadi sore. Nah itu kan dari sekian banyak itu kan harus dibagi per kelompok gitu ya. Nah itu kelompoknya itu hanya satu sekolah kayak kelompok SMK 48 yang 48 aja, SMKN yang lain, SMKN yang lain gitu. Apa dicampur gitu. Terima kasih. Nah, oke, thank you Lukna. Tapi sayangnya pertanyaannya tidak sesuai konteks dari sesi kita hari ini, gitu. Iya maaf ya. Nggak apa-apa. Tapi itu memang rasa ingin tahu yang paling umum dirasakan oleh teman-teman yang baru start gitu. Ya, bukan apa aja ya. Ya intinya nanti infonya terkait kalian proses magang itu dimulai di tanggal 5 gitu. Nah, perihal kelompoknya kayak gimana ya kita belum tahu gitu, karena kita belum kenal kalian secara keseluruhan, individunya punya ketertarikan dan keunggulan di bidang apa, seperti itu. Jadi nggak usah mikirin itu dulu lah, fokus ke yang ini dulu ya, boleh? Ya boleh. Terima kasih. Thank you untuk pertanyaannya. Jadi Hanifah itu tanya atau kepencet? Kepencet ya? Feelingku Iya. kepencet.
Betul, Kak. Ya, tanya lah. Halo? Halo? Ntar dia nanyanya ini beda lagi. Tapi kayaknya sih materi hari ini maksudnya semoga nggak banyak yang mau tanya karena udah cukup jelas, moga-moga gitu. Eh, Cukup kebayang dan ya sebenarnya sih memang akhirnya the real deal adalah ketika kalian nyobain langsung sih sambil jalan gitu di majalah Sunday. Aku mau tanya tuh kalau gitu gantian. Ada yang mau tanya ini. Ya udah, Ratu Ladies dulu deh. first. Silakan Saya Ratu. izin tanya. Saya izin tanya. Yo, Di dalam majalah Sunday, apakah bahas kita harus apa? Harus yang formal atau informal? Mana yang lebih sesuai dengan budaya kerja ini? Masa kalau balik ke majalah Sunday sendiri ya kalau kita boleh request gitu ya misalnya. Hmm, Kalau aku gitu, aku sebenarnya masih sangat terinfluensi sama budaya di kantorku sebelumnya itu yang startup. Dalam artian, hmm, baju santai itu menurut aku lebih cocok buat industri kreatif karena ketika kita ngerasa nyaman, kita ngerasa ngeblend in banget sama environment kita, itu lebih kreatif aja gitu rasanya gitu. Tapi ini subjektif sih, personal banget gitu. Aku sih secara pribadi ngerasa gitu. Jadi kalau dari Sunday kita dress code khusus tidak ada, yang penting senyamannya. Tapi kalau memang misalnya nggak apa, terserah kakaknya nih, silakan request aku pakai baju apa gitu. Ya, Pakai belangkon, pakai itu apa buset. namanya? Yang cowok pakai belangkon, yang cewek pakai kebaya gitu. Buset. Maksudnya aku bahasanya. Oh, bahasa. Bahasa, kalau kamu mendengar percakapan sejauh ini gimana, Ratu? Menurut aku netral. Bahasa. Oh, bahasanya masih Inggris Indonesia apa bahasa lebih dalam hal gaya bahasa gitu? Gaya bahasa. Kayak informal atau formal. Informal juga sih, kita santai aja. Nggak apa-apa kok. Nah, Maksudnya nggak harus kayak izin bertanya Pak Bu gitu yang biasa sering di instansi gitu. Nggak harus, nggak apa-apa. siap salah gitu jangan. Terus siap salah. Oke, terima kasih ya Bu, Pak. Oke, tapi nanti ini berkaitan juga dengan ketika kalian mulai magang, kita punya brand book di mana kita ngomongin tentang gaya bahasa juga gitu. Nah, itu juga terkait sih. Thank you pertanyaannya, Rat. Ya, nanti lihat aja materi onboarding. Sekarang dari aku deh mau tanya deh ke yang sudah magang lama. Oh ya, Hanifa boleh. Hanifa nanya beneran ya? Halo, iya beneran. Jadi tadi, oke. Sebelumnya perkenalkan saya Hanifah Nur Humairah, panggilannya Hani. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada Kak Ari dan juga Kakak udah memberikan insight yang sangat penting. Nah, jadi saya pengen tanya, nah jika saya sudah menyelesaikan tugas hari ini, apakah ada tugas tambahan atau proyek kecil yang bisa dibantu, atau jika memang sudah tuntas, apakah di kantor majalah Sunday ini diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pribadi seperti kayak melukis ataupun sketsa di meja kerja, atau sebaiknya tetap fokus pada hal-hal yang dikerjakan walaupun sudah selesai. Thank you. Iya, terima kasih. Ya bolehlah melakukan apapun asalkan bukan tindakan kriminal gitu. Iya betul. Tapi ya itu kalau Kak Olive tadi sempat mungkin sharing gitu, ya kalian pun punya kesempatan untuk tanya sesuatu ke kita gitu. Kak, apa sih yang Kak Olive kerjain gitu, atau kayak soal bisnis majalah Sunday, pekerjaannya Kak Olive, apa yang dikerjakan, ya lumayan lah menambah ilmunya kalian. Atau mungkin kita pun juga punya subscription untuk kayak tempat belajar lain gitu. Aku lupa namanya apa gitu. My Skill. Ya, My Skill itu aku subscribe lupa setahun atau 2 tahun gitu.
Ya kalau kalian mau pakai pun juga nggak apa-apa gitu untuk nambah-nambah ilmunya kalian. Ya pokoknya Kalian tuh hal yang berguna tapi juga bukan kriminal lah, nggak apa-apa lakuin aja. iya, dan nggak Oke, mengganggu. baik. Misalnya, Iya. oh ternyata hobinya nge-vape gitu, wah ngebul gitu, sampai teman sebelah kalian asma. Kalau nge-vape nggak apa-apa sih di sini, Iya. aman. Ada yang nge-vape juga. Ya, benarnya Hmm. tidak dilarang. Kita juga nggak bakal nyepuin ke guru kalian. Tapi kalau tanya dulu sama sebelahnya, keberatan tidak gitu. Oke, baik. Jadi dibebaskan ya, Kak? Nggak Soalnya apa-apa kok. berbeda culture-nya kalau di sekolah. Kalau di sekolah harus izin dulu ke gurunya gitu. Oh, enggak sih. Paling kita ini doang aja kayak, misalnya udah benar sih yang kayak yang tadi. Jadi udah kebetulan banget nih kamu punya free time gitu. Kamu bisa kayak ngomong ke kita kayak, Mas, kira-kira ada yang lagi butuh bantuan nggak ya gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau fokus nih kayak kemarin tuh tahun lalu ada juga memang yang di saat yang sama dia itu lagi ikut lomba di sekolahnya, lomba project ngelukis juga gitu. Jadi dia butuh fokus di situ, nggak apa-apa juga gitu. Selagi aku dan Kari kayak ngerasa, oh iya deadline-nya udah beres nih, kerjaan udah beres, udah feel free gitu. Oke, terima kasih insight-nya, Kak. Thank you, Sama Hanifah. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak giliran aku deh yang bertanya. Ya aku minta tolong untuk Cipa. di Cipa. Cipa tadi ada nggak sih? Enggak ada Cipa. Oh, tadi ada. Wah, hilang Tadi kan? ada. Ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu Dani dan juga Okta deh. Bisa on mic nggak? Bisa, Kak. Apa? Oke, Okta bisa on mic. Oke, Soalnya lagi di GIF nih Okta. pertanyaan buat Dani dan juga Okta gitu. Hal apa yang secara budaya itu bikin kalian kaget ketika masuk di majalah Sunday? Atau apa ya yang sekarang beda nih sama culture kerja? Apa culture sekolah? Sekolah. Kalau dari aku sih kayak yang tadi Kak, outfit tuh ternyata lebih santai ya, nggak kayak yang di sekolah atau yang di tempat-tempat lain gitulah harus ini harus itu gitu. Kayak ditentuin pakai ini, besok pakai ini ya, besok pakai itu ya, kayak gitu. Ternyata di sini tuh lebih santai gitu Kak. Oke, thank you. Okta, bisa nggak on mic? Gitu deh, kalau Okta nggak bisa, Alicia Putri. Itu Okta on mic barusan. Kenapa? Ada tuh Okta. Okta. Izin jawab ya Kak. Kalau Boleh. dari aku paling culture shocknya itu kayak perbedaan di cara berpakaian aja sih Kak. Kalau di sekolah sama di majalah Sunday kan dibebasin gitu. Kayak bebas berekspresi untuk pakai apapun senyamannya, yang penting dalam tanda kutip tuh masih sopan gitu. Oke, terkait budaya nggak ada ya dari kalian berdua? Yang maksudnya budaya kerjanya gitu. Lebih karena pakaian aja. Kalau dari aku sih nggak ada karena sama-sama di fleksibelin, yang penting tuh kita selesai dalam tenggat waktu kayak deadline-nya gitu. Oke. Sip, thank you. Kata soal pakaian ini ya, yang paling berkesan. Tapi habis ini Dani sama Okta, kalian bisa diterima kerja di Bank BCA, jangan sama ya bajunya kayak di majalah Sunday. Oh iya, Bawa-bawa. buat teman-teman yang lain misalkan ya, kalau kalian ngerasa oh di sekolah aku dipaksa untuk berjilbab gitu.
Kalian, tapi sejatinya kalian nggak terlalu suka, ya silahkan. Kita nggak terlalu ngurusin kayak gitu. Lagi-lagi Dan kita nggak akan ngelaporin hal kayak gitu ke guru kalian atau ke siapapun. tapi buat yang cowok jangan berjilbab ya, minta tolong. Agak serem juga ya. Tuh. Takut. Oke, Pak. Terus ya itu balik kenyamanan. Terus kalian misalkan ngerasa nggak kepengen sholat, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Kita bukan tipe yang memaksa gitu. Tapi biasanya buat teman-teman yang datang di hari Jumat, pasti aku tanya, kalian nggak sholat Jumat apa gitu. Pasti aku bakal bercandain. Ya udah nggak usah sholat Jumat, masuk Kristen aja gitu. Nggak jelas. Ya beberapa kayak teman-teman IKJ itu sempat kalau satu event gitu, mereka apa ya, mungkin entah ribet sendiri atau apa, yang sholat Jumat itu cuma satu orang, sisanya malah ya udah bingung sendiri gitu, ya udah gitu sih. Maksudku ya itu mungkin kalau di laporan kalian ada penilaian terkait kerajinan ibadah, udahlah aku pasti kasih 100 aja lah buat kalian. Tapi terserah kalian mau menjalankan atau enggak, itu bukan tanggung jawab kami gitu untuk mengawasinya. Aku nggak mau lah ngurusin hal-hal kayak gitu. Ya, karena di tempat kerja itu juga nggak meter sih gitu, nggak ngaruh apa-apa gitu. Itu urusan pribadi masing-masing lah. Oke. Kalau terasa cukup, sudah cukup. Kalau sudah cukup boleh kasih reaction jempol. Hai, mantul. Thank you. Syukurlah, semoga materi hari ini bisa sedikit kayak ngasih briefing untuk persiapan kita buat 2026 ya. Dan buat kalau di majalah Sale sendiri, kami minggu depan itu yang tadinya setiap hari ada yang jadwal WFO, itu kita fullkan WFH tuh sampai awal Januari gitu. Jadi nanti kita akan bertemu di awal Januari buat teman-teman yang udah lagi jalan magangnya, kita mulai aktif lagi di 5 Januari ya Kak Arya. Kayak jadwal WFO akan kembali berjalan di 5 Januari. Dan buat teman-teman yang baru mau mulai start, itu 5 Januari juga hari pertama kalian onboarding nih gitu. Onboarding itu dilakukan di Discord. Jadi setiap pagi HRD akan share materi yang harus kalian simak tuh. Kemudian pada malam harinya, biasanya antara jam 7 atau jam 8 itu kita akan regroup lagi di Jimit kayak gini, sekedar untuk catch up aja sih, untuk nanya kayak gimana materi onboardingnya tadi udah cukup jelas apa, ada yang mau ditanyain. Soalnya kan sifatnya kita udah record sebelumnya, jadi satu arah gitu. Nah, biar bisa diskusi malamnya kita regroup di Jimit gitu terus selama seminggu. Setelah itu baru kita bahas penugasan kalian. Kalian mulai masuk ke penugasan, mulai ada jadwal WFO-nya masing-masing gitu-gitu. Ya kurang lebih kalian akan terjadi. Dan ada mekanisme yang namanya daily check-in, daily check-out. Ini juga daily check-in, daily check-out juga baru mulai jalan lagi 5 Januari berarti ya. Oke. Iya. Oke. Jadi kalau kita lagi nggak jadwalnya hari itu WFO, kan teman-teman WFA ya, work from anywhere gitu. Aku agak sebel sama istilah WFH itu, kesana kalian dikandangin di rumah gitu. Padahal kan kerja bisa dari mana aja gitu kan. Kalian bisa bebas kerja dari perpus Cikini atau tempat-tempat estetik, coffee shop favorit, terserah. Itu kita ada yang namanya jam 9 pagi kita ngumpul di voice channel Discord untuk kayak ngobrolin aja kayak mau ngerjain apa hari ini gitu. Gimana kabarnya, apakah ada yang lagi misalnya, aku harus izin karena anggota keluargaku sakit misalnya, pokoknya kita ngobrol aja di situ. Kemudian jam 5 sorenya, kita ada yang namanya daily check out, gitu ya kita ngobrolin lagi hari ini gimana, tadi ada kesulitan nggak gitu. Lagi-lagi sama di voice channel Discord. Jadi kurang lebih, kalau secara rutinitas sih kayak gitu sih. Tapi ya itu kita baru akan melakukan hal ini di 5 Januari. Jadi, selamat menikmati liburannya dulu teman-teman. Selamat menikmati pergantian tahun. Mungkin ada yang mau party-party dulu gitu sebelum memasuki 2026. Iya, paling gitu aja ya. Ada lagi nggak Kak pengumuman selama masa libur ya gitu ya. Gitu. Nah, tapi nggak apa, aku dan Kari sejujurnya kami tidak kemana-mana.
Jadi kalau ada pertanyaan mendesak, misalnya guru kalian tahu nanya apa atau minta berkas apa gitu, nggak apa-apa, tetap senggol kita di Discord, kita tetap memantau Discord juga kok. Gitu. Oke, kalau begitu, iya ampun, ini belum stop record dari tadi. Stop dulu deh.